gara-gara namanya mirip-mirip, Dewi Sandra jadi kena getah juga dari kasus suami Sandra Dewi. Awal kisahnya dari sini. Suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, kena kasus dugaan korupsi tambang timah. Kerugian negara yang harus ditanggung akibat kasus tersebut mencapai 271 triliun. Suami Sandra Dewi itu ngelakuin korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk periode 2015 hingga 2022. Selama periode itu, Harvey ngelakuin eksplorasi secara ilegal dilakukan lebih besar dari izin yang diberikan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana ngejelasin penambangan secara ilegal itu menyebabkan kerusakan lingkungan yang luasnya mencapai 2 kali luas DKI Jakarta. Hal ini dilakukan bersama mantan Direktur Utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlavi Tabrani. Selain melibatkan Dirut Timah, kasus ini juga ngelibatin tersangka lain dengan total 16 tersangka. Crazy Rich Jakarta Helena Lim juga terlibat. Helena bertugas sebagai pengelola uang korupsi dengan dalih sebagai dana sosial perusahaan atau CSR. Tapi, gara-gara netizen Indonesia kebingungan atau entah susah bedain mana Sandra Dewi dan Dewi Sandra, kasus ini pun nyeret-nyeret Dewi Sandra. Sampai coba mengklarifikasinya, hujatan justru semakin membanjiri kolom komentar Dewi Sandra dalam unggahannya. Pokoknya, segala makian menghiasi kolom komentar Dewi Sandra yang gak tahu apa-apa. FYI, Dewi Sandra dan Sandra Dewi itu beda orang loh. Yuk bahas dulu Dewi Sandra. Dewi Sandra ini adalah mantan istri almarhum Glenn Fredly dan Surya Saputra. Lahir di Rio de Janeiro, Brazil, 43 tahun silam, ia juga sempat malang melintang di dunia hiburan. Profesi model, presenter, pemeran, penyanyi pernah dijalaninya. Bagi generasi kelahiran 80-an, 90-an, pasti kenal banget Dewi Sandra karena karya musiknya pernah ngehits dengan Tak Ingin Lagi dan Kuakui. Mengusung genre R&B, Dewi Sandra bahkan sempat meraih AMI Award 2001. Di dunia peran, karir Dewi Sandra juga cukup gemilang dengan peran-perannya di film religi, seiring keputusannya untuk lebih mendalami Islam. Di antaranya dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa, Haji Backpacker berperan sebagai Sophia, Air Mata Surga sebagai Fisha, Ayat-Ayat Cinta, dan sempat juga mengisi suara dalam Nusa sebagai Tante Dewi. Dewi Sandra kini dikenal sebagai brand ambasador Wardah dengan akun IG @dewisandra dengan pengikut 10,3 juta. Dan ini dia Sandra Dewi. Nah, kalau Sandra Dewi itu nama aslinya Monica Nicole Sandra Dewi Gunawan Basri. Ia lahir di Pangkal Pinang, Babel, 40 tahun silam. Seperti Dewi Sandra, Sandra Dewi juga besar di dunia hiburan. Hanya saja, ia fokus di dunia peran. Beberapa film yang dibintanginya antara lain Quickie Express, Tarzan ke Kota, hingga Langit Ketujuh. Sandra Dewi juga banyak membintangi serial televisi seperti Roda-Roda Cinta, Preman Kampus, hingga Bawang Merah Bawang Putih. Dikenal sangat rapat menyimpan kisah cintanya, Sandra Dewi diketahui sempat menjalin kasih dengan Raino Barak yang juga pernah berpacaran dengan Luna Maya, kini jadi suami Syahrini. Pada 8 November 2016, Sandra Dewi melangsungkan pernikahan dengan Harvey Muiz di Gereja Katedral, Jakarta. Pernikahannya dihadiri Gubernur DKI Jakarta kala itu, Basuki Cahayapurnama. Lalu pada 14 November 2016, Sandra Dewi menggelar resepsi privat dan mewah di Disneyland Tokyo. Sandra Dewi ini memiliki akun Instagram @sandradewi88 dengan jumlah follower mencapai 24,2 juta. Fenomena susah bedain mana Sandra Dewi dan Dewi Sandra jadinya menguak lagi soal rata-rata IQ masyarakat Indonesia sehingga memunculkan literasi rendah. Juga dalam literasi digital. Skor rata-rata IQ masyarakat kita berada di urutan 126 dunia dan paling rendah di Asia Tenggara. Kasus ini juga ngingetin laporan Microsoft yang menyebut netizen Indonesia paling gak sopan se-Asia Tenggara. Dalam laporan berjudul Digital Civility Index, Indonesia berada di urutan ke-29 dari 32 negara yang disurvei untuk tingkat kesopanan, sekaligus menjadi yang terendah di Asia Tenggara. Pepatah bijak menyebutkan, gajah di pelupuk mata tak terlihat, semut di seberang lautan tampak. Mungkin kita memang lebih suka ngurusin aib orang, hingga lupa kesalahan sendiri ya. Kriukers, apa komentarmu?